Gawat, data pribadi warga Indonesia diserahkan cuma-cuma ke Amerika Serikat. Hari ini kita tengah dihadapkan dengan sebuah isu serius, di mana pemerintah Indonesia disebut-sebut telah menyepakati ketentuan dalam perjanjian kerjasama perdagangan dengan Amerika Serikat yang membuka peluang terjadinya transfer data pribadi rakyat Indonesia ke luar negeri, tepatnya ke Amerika Serikat. Kesepakatan tersebut diumumkan secara resmi oleh pemerintah Amerika Serikat pada 22 Juli 2025 melalui dokumen Agreement on Reciprocal Trade. Salah satu poinnya menyebut bahwa Indonesia akan memberikan kepastian terhadap kemampuan mentransfer data pribadi keluar wilayahnya, termasuk ke Amerika Serikat. Menanggapi hal ini, lembaga imparsial, salah satu NGO yang memiliki perhatian besar terhadap hak asasi manusia di Indonesia, mengecam keras keputusan tersebut. Mereka menilai bahwa penyerahan data pribadi rakyat Indonesia kepada pihak asing merupakan bentuk pengkhianatan terhadap konstitusi dan kedaulatan negara. Imparsial menegaskan, data pribadi adalah bagian dari hak privasi warga negara yang tidak boleh diperjualbelikan dalam kerangka kerjasama ekonomi. Imparsial juga mengingatkan bahwa kebijakan ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi, di mana data pribadi seharusnya dilindungi dan hanya dapat diakses dalam kondisi tertentu, terutama jika menyangkut keamanan nasional. Selain itu, kerangka perjanjian ini juga dianggap bertolak belakang dengan regulasi nasional di Indonesia. Pemerintah selama ini mewajibkan perusahaan pengelola data untuk menyimpan data di dalam negeri, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019. Jika transfer data ini benar-benar dilakukan, maka kebijakan pembangunan data center di Indonesia menjadi sia-sia. Yang lebih mengkhawatirkan, Amerika Serikat sendiri belum memiliki undang-undang perlindungan data pribadi secara federal. Dengan tidak adanya perlindungan menyeluruh, resiko penyalahgunaan data warga Indonesia pun semakin tinggi. Dan bila terjadi kebocoran, hukum Indonesia juga tidak akan mampu menjangkau pelanggar di luar yurisdiksi Indonesia. Oleh karena itu, imparsial mendesak agar pemerintah Indonesia segera membatalkan kesepakatan terkait transfer data pribadi ini. Bukan hanya demi menjaga hak asasi warga negara, tetapi juga demi menjaga dan mempertahankan kedaulatan bangsa. Kedaulatan data adalah bagian tak terpisahkan dari kedaulatan negara. Rencana ini juga mengundang kritik tajam dari berbagai pihak, bukan hanya imparsial. Para ahli keamanan cyber, pegiat hak digital, hingga tokoh politik menilai langkah ini sebagai bentuk ancaman terhadap hak privasi warga dan kedaulatan negara. Ketua Indonesia Cyber Security Forum, Ardi Suteja, menyebut kesepakatan ini melemahkan kendali negara atas data pribadi. Ia memperingatkan potensi adanya spionase oleh badan intelijen Amerika seperti NSA dan FBI, serta resiko penyalahgunaan data untuk manipulasi opini publik dan sabotase ekonomi digital Indonesia. Senada dengan itu, Wakil Ketua Institut Pandya Astagina, Dani Kobrata, menilai bahwa transfer data ini dilakukan tanpa kesiapan struktural. Ia mengingatkan bahwa otoritas perlindungan data pribadi di Indonesia belum dibentuk. Sementara publik di Indonesia juga masih minim pemahaman tentang persetujuan eksplisit dalam layanan digital. Di lain pihak, Direktur Eksekutif Catalyst Policy Works, Wahyudi Jafar, mempertanyakan legalitas perlindungan data di Amerika Serikat. Ia menggarisbawahi bahwa negeri Paman Sam itu belum memiliki undang-undang federal yang komprehensif soal perlindungan data pribadi. Sehingga warga Indonesia bisa saja kehilangan perlindungan hukum bila datanya bocor di Amerika. Senada dengan itu, Direktur SafeNet, Nenden Sekar Arum, mengecam keras kesepakatan ini. Ia menyebut bahwa hak digital rakyat sedang dipertaruhkan
dan mendesak pemerintah untuk segera membentuk lembaga perlindungan data yang independen sebelum memperluas kerjasama lintas negara. Ketua Komite Keamanan Cyber Aptiknas, Alphonse Tanujaya, menegaskan bahwa perusahaan asing hanya boleh mengakses data rakyat Indonesia jika tunduk kepada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Ia juga menuntut mekanisme audit ketat dan enskripsi data sebagai prasyarat yang mutlak. Dan terakhir, satu politisi senior dari PKS, Mulyanto, menyebut kesepakatan ini sebagai potensi bencana digital. Ia menyoroti lemahnya pengawasan, serta resiko penyadapan melalui hukum seperti Visa 702 yang memungkinkan intelijen Amerika mengakses data tanpa izin dari pemerintah Indonesia. Ia mendesak agar kesepakatan ditunda dan dikaji ulang melalui proses legislatif dan partisipasi publik. Para pengkritik sepakat bahwa kedaulatan digital Indonesia tidak boleh dikorbankan atas nama perdagangan. Mereka menyerukan agar pemerintah Indonesia bersikap tegas dalam melindungi data pribadi warganya dan tidak menjadikannya sebagai komoditas dalam kesepakatan internasional. Bagaimana pendapat kalian soal ini? Apakah sebenarnya Presiden Prabowo adalah sosok yang benar-benar nasionalis seperti yang ia sering tunjukkan dalam pidato-pidatonya selama ini? Tulis komentar kalian di kolom. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk konten-konten kami berikutnya.